Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi faddala bani Adam bil 'ilmi wa rahmatan 'ala jami'il 'alam. Wassalatu wassalamu 'ala Muhammadin sayyidil 'arabi wal 'ajam wa 'ala alihi wa sahbihi ya nabiyil 'ulumi wal hikam amma ba'd. Ibu berkahmat Allah, mari kita buka terlebih dahulu majlis kita dengan bersama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini kita akan membahas tentang sholat berjamaah bagi wanita. Para ulama telah sepakat atau ijma itu sepakat bahwa kaum wanita tidak wajib menghadiri sholat berjamaah. Wanita tidak wajib menghadiri sholat berjamaah. Bahkan ada perbedaan antara laki-laki dan perempuan. Kalau laki-laki perbedaan pendapatnya itu antara wajib atau sunnah muakkadah. Tapi kalau perempuan itu dari depan aja, antara boleh atau tidak boleh, perbedaan hukumnya. Makanya di sini disepakati wanita itu tidak wajib menghadiri sholat berjamaah. Namun demikian, kaum wanita tetap disyariatkan melaksanakan sholat berjamaah tanpa ada perbedaan pendapat. Jadi sholat berjamaah bagi kaum wanita itu dilaksanakan dalam dua kondisi. Kondisi pertama, sholat kaum wanita di belakang imam wanita. Yang kedua, sholat mereka di belakang kaum laki-laki. Jadi sholat berjamaah bagi wanita ada dua kondisi. Yang pertama, sholat kaum wanita di belakang imam wanita. Jadi perempuan semua yang sholat. Yang kedua, sholat wanita di belakang kaum laki-laki. Imam jamaah laki-laki, kemudian di belakangnya jamaah perempuan. Nah, kita bahas tentang ini dulu, sholat kaum wanita di belakang imam wanita, khusus perempuan semua. Ya. Sholat kaum wanita di belakang imam wanita ini disyariatkan dengan tiga alasan. Ada ketiga alasan terkait disyariatkannya mereka berjamaah sesama wanita. Pertama, keumuman hadis-hadis yang menyebutkan keutamaan sholat berjamaah. Artinya hadis tentang keutamaan sholat berjamaah itu tidak ada penjelasan khusus laki-laki. Ya. Contohnya ada hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim, sholatul jama'ati tafdulu sholatul fardhi bi 27. Sholat berjamaah itu 27 derajat lebih utama. Sholat berjamaah itu 27 derajat lebih utama dibandingkan sholat sendirian. Hadis ini menjelaskan tentang keutamaan sholat berjamaah, bahwa sholat berjamaah dibandingkan dengan sholat sendirian perbandingannya 27 derajat lebih utama. Dan dalam hadis ini tidak ada kekhususan bagi laki-laki, tidak ada. Jadi berdasarkan keumuman hadis ini
bisa dipahami bahwa perempuan juga boleh sholat berjamaah. Yang kedua, tidak adanya larangan wanita menjadi imam bagi kaum wanita. Jadi di dalil disyariatkannya sholatnya kaum wanita di belakang imam wanita. Pertama, keumuman hadis tentang keutamaan sholat jamaah. Yang kedua, tidak adanya larangan wanita menjadi imam bagi kaum wanita. Yang ketiga, dalilnya adalah apa yang dilakukan oleh sebagian sahabiyah. Sahabiyah itu sahabat perempuan. Kalau laki-laki kan sahabat, nah itu laki-laki. Ya, sahabat Umar, sahabat Ali, sahabat Abu Bakar, nah itu namanya sahabat. Kalau perempuan namanya sahabiyah. Seperti yang dilakukan oleh Ummu Salamah dan Aisyah. Jadi Aisyah pernah imami sholat untuk jamaah perempuan. Diriwayatkan dari Ribhah Al-Hanafiyah bahwa Aisyah pernah mengimami mereka melaksanakan sholat wajib dan dia berdiri di antara mereka. Siti Aisyah imami sholat fardu kaum wanita dan Siti Aisyah berada di barisan terdepan bersama dengan jamaah di barisan pertama. Jadi posisinya sejajar, tidak lebih maju, tidak lebih mundur. Yang penting dia posisinya di tengah-tengah. Jadi cuma ini tembok kiri, ini tembok kanan, ini barisan pertama, ya dia di sini, di dalam barisan pertama itu. Tidak lebih maju, tidak lebih mundur, atau tidak lebih ke kanan atau tidak lebih ke kiri, tapi posisi tengah. Jadi seorang wanita menjadi imam bagi kaum wanita, hendaklah ia berdiri di tengah-tengah, bukan di depan. Sebagaimana dilakukan oleh Siti Aisyah dan juga Ummu Salamah. Kalau yang dalil tentang Ummu Salamah diriwayatkan dari Ammar Ad-Duhni, dari seorang wanita dari kaumnya yang dinamakan Hajirah, dari Ummu Salamah, bahwa ia pernah mengimami mereka dan ia berdiri di tengah-tengah mereka. Jadi sahabiyah yang pernah menjadi imam sholat jamaah sesama wanita, yaitu Siti Aisyah dan Ummu Salamah. Nah, apa yang dilakukan oleh Aisyah dan Ummu Salamah ini tidak ada orang yang mengingkarinya. Itu menunjukkan bahwa hal itu disyariatkan, dibolehkan. Perempuan bikin sholat jamaah sendiri, tidak bergabung dengan laki-laki, dengan diimami oleh seorang perempuan. Lalu siapa yang berhak menjadi imam dalam sholat jamaah perempuan itu? Hampir sama dengan imam bagi jamaah laki-laki. Jika kaum wanita melaksanakan sholat dengan berjamaah, maka yang paling berhak menjadi imam adalah wanita yang paling baik bacaan Al-Qur'annya. Sama laki-laki ini. Jika ada beberapa wanita sama-sama baiknya, bagaimana? Maka dipilih siapa yang paling mengetahui sunnah. Hafalan Al-Qur'annya sama-sama banyak, sama-sama bagus. Maka kriteria keduanya adalah yang paling paham tentang hadis, tentang sunnah. Nah, seandainya sholatnya itu dilakukan di rumah,
Maka seandainya kayak jenengan yang ngumpul begini ya di rumah mundur gitu ya. Maka yang berhak menjadi imam adalah tuan rumah. Sama dengan laki-laki, contoh saya rumahnya pare, ngisi kajian di Masjid Chandra Kirana, Kota Kediri. Maka sebetulnya yang lebih berhak menjadi imam adalah imam tetap di Masjid Chandra Kirana. Kecuali, nah ini ada pengecualiannya, kecuali kalau tuan rumah mengizinkan tamu menjadi imam. Ya. Jadi kalau dipersilakan sama tuan rumah, maka pendatang boleh jadi imam. Tapi kalau tidak dipersilakan, maka tidak boleh ya, pendatang untuk menjadi imam. Tuan rumah lebih utama untuk menjadi imam. Hal ini berdasarkan hadis yang diriwayatkan dari Abu Mas'ud Al-Ansari. Ia berkata, Rasulullah bersabda, orang yang berhak menjadi imam bagi orang banyak adalah orang yang paling baik bacaan Al-Qur'annya. Jika bacaan mereka sama baiknya, dipilih siapa yang paling mengetahui sunnah. Jika pengetahuan tentang sunnahnya sama, dipilih siapa yang paling dahulu berhijrah. Kemudian kata Rasulullah, dan janganlah seseorang menjadi imam di tempat kekuasaan orang lain. Maksudnya bukan di wilayahnya. Jadi tuan rumah yang lebih berhak. Dan jangan pula duduk di tempat duduk khusus milik orang lain kecuali dengan izin darinya. Jadi seumpama ada tempat khusus untuk orang yang sholatnya duduk, seumpama sudah dipasang kursinya, kursinya dipindahin, kan begitu ya? Jangan, kecuali dapat izin dari yang punya kursi atau dari takbir yang sudah menyiapkan. Boleh nggak bisa pindah? Oh jangan, itu khusus untuk yang orang yang sakit atau yang nggak bisa jalan dan seterusnya. Kemudian berikutnya masih terkait dengan sholat jamaah sesama wanita. Shaf terbaik bagi wanita, barisan terbaik. Jika seorang wanita mengerjakan sholat bersama kaum wanita yang tidak bergabung dengan jamaah laki-laki, khusus wanita, maka shaf yang paling baik adalah yang pertama, paling depan, kemudian urut berikutnya. Itu kalau jamaahnya dengan sesama perempuan, yang terdepan yang paling utama. Berdasarkan dalil innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alas sufufil awwal. Sesungguhnya Allah dan para malaikat mendoakan barisan-barisan yang awal. Adapun jika mereka mengerjakan sholat berjamaah di belakang kaum laki-laki, maka shaf yang paling baik bagi mereka adalah yang paling akhir, paling belakang. Yang paling bagus adalah paling belakang. Tapi itu kalau tidak ada satir, tidak ada pembatas atau pemisah antara jamaah laki-laki dan jamaah perempuan, atau satirnya pendek, ya, pemisahnya pendek sehingga tampak kelihatan. Kemudian lagi, kalau wanita ikut gabung berjamaah dengan jamaah pria, ada ketentuan lagi, tidak boleh dandan berlebihan, tidak boleh pakai parfum yang terlalu wangi, yang orangnya berdiri di sini sudah kecium di parkiran, ya, mantap parfumnya.
Ya, jadi jangan pakai parfum yang terlalu menyengat baunya. Apalagi yang baunya gersang, seger-seger merangsang, nah, itu bahaya. Itu khusus buat suaminya. Nah, kemudian yang berikutnya, apakah seorang wanita mengeraskan bacaan ketika mengimami kaum wanita? Imam wanita hendaknya mengeraskan bacaan pada sholat jahriyah. Sholat jahriyah itu sholat yang bacaannya keras, maghrib, isya, subuh. Itu kalau sesama perempuan. Ya, sesama perempuan nggak ada laki-laki. Ya. Imam perempuan ya tetap bacanya dibantarkan, dikeraskan ketika sholat maghrib, isya, subuh. Tapi kalau ada laki-laki, ia tidak boleh mengeraskannya kecuali jika laki-laki tersebut adalah mahramnya. Tidak apa-apa. Tapi posisinya laki-laki itu bukan sebagai makmum. Maksudnya dia lagi sholat ya, ada laki-laki di sekitar situ. Kalau laki-laki bermakmum pada perempuan yang nggak sah, nggak boleh. Maksudnya ketika ada laki-laki, sekalipun laki-laki itu tidak sedang sholat, gitu ya, tetap tidak boleh dikeraskan suaranya kalau ada laki-laki lain, kecuali dia adalah mahram. Contohnya seumpama kalau di kampung saya di Indramayu itu ada ibu-ibu ya, sholat Jumat ya, di musola, ya, bikin grup Jumatan, ya, grup Jumatan. Nah itu seandainya gitu ya, ada laki-laki yang kamarbot apa lagi bersih-bersih seumpama, kok marbot gak Jumatan, seumpama gitu ya, lagi di tempat perempuan, itu tetap nggak boleh membanterkan, mengeraskan suaranya, gitu ya, kalau bukan mahram. Oke, kemudian berikutnya itu sholat perempuan dengan perempuan. Sekarang sholat kaum wanita di belakang kaum laki-laki. Disyariatkan bagi kaum wanita mengerjakan sholat jamaah di belakang laki-laki. Hal ini berdasarkan hadis Anas yang berkata, aku pernah mengerjakan sholat bersama seorang anak yatim di rumah kami ya, di belakang Nabi. Sementara itu ibuku Ummu Sulaim sholat di belakang kami. Maksudnya ini cerita Rasulullah ngimami sholat, di belakangnya ada jamaah laki-laki dan juga ada jamaah perempuan. Maksudnya diperbolehkan. Juga berdasarkan hadis dari Ummu Salamah, ia berkata, biasanya jika Rasulullah telah salam, kaum wanita berdiri setelah beliau salam dan beliau tetap di tempatnya sejenak. Ada dua yang ingin saya sampaikan dari hadis ini. Pertama, sebaiknya perempuan kalau habis salam langsung pulang duluan. Ya. Yang kedua, ya, dari hadis ini ingin menjelaskan bahwa perempuan boleh berjamaah dengan jamaah laki-laki. Nah, itu poinnya di sini seperti itu. Oh ya, di sini dijelaskan pelajaran dari dua hadis di atas. Dua hadis tadi, yang pertama hadis dari Anas yang bercerita beliau sholat di belakang Nabi dan ada ibunya juga ikut sholat. Ummu Sulaim itu ibunya sahabat Anas. Sahabat Anas itu dari kecil sama ibunya dititipkan oleh Nabi, dititipkan oleh ibunya kepada Nabi. Akhirnya dikenal sebagai kayak semacam kalau di kota khodim ya, yang melayani Nabi, gitu. Anas bin Malik. Dan kemudian dari hadis yang kedua Ummu Salamah ya, yang bercerita bahwa dia kalau selesai sholat jamaah dengan Nabi ya, sebelum Nabi bangun, para wanita sudah berdiri untuk keluar. Nah dari dua hadis ini dipahami, pertama, bolehnya seorang wanita melaksanakan sholat di belakang shaf kaum laki-laki. Yang kedua, wanita berdiri di belakang kaum laki-laki meskipun hanya sendirian.
sekalipun Anda sendirian. Seperti dengan sholat berjamaah dengan suami, sekalipun cuma berdua, nggak boleh berdampingan, ya, tetap harus di belakang. Seumpama ada suami, ada anak satu laki-laki, kemudian sama dengan ibunya, ya, maka suami dan anak berdampingan, ya, suami dan anak laki-laki berdampingan, ya. Kemudian ibunya tetap di belakang. Nah, begitu. Jadi sekalipun cuma berdua, nggak boleh berdampingan. Wanita tetap posisinya saat sholat berjamaah itu di belakang. Kemudian Ibnu Mas'ud berkata, dahulu kaum laki-laki Daud dan wanita Bani Israel biasa mengerjakan sholat secara berjamaah. Zaman Bani Israel, ya, laki-laki perempuan campur sholat berjamaah. Ini sempat ramai, sempat geger kalau jangan mengikuti medsos, ya, beritanya di Pondok Pesantren Az-Zaitun, zamannya pandemi, ya, memang sholatnya berjarak, tapi itu laki-laki perempuan gitu ya, dalam satu barisan. Az-Zaitun, ya, Indramayu, terindikasi Yahudi ternyata. Ya. Nah, kemudian berikutnya saya kembali lagi, Ibnu Mas'ud. Ibnu Mas'ud berkata, dulu kaum laki-laki dan wanita Bani Israel mengerjakan sholat secara berjamaah. Ternyata ada seorang wanita yang mempunyai kekasih di antara mereka. Loh, pacaran. Kemudian wanita itu mengenakan sepatu yang tinggi agar bisa dilihat oleh kekasihnya itu. Loh, saat sholat caper sama pacarnya. Ya. Zaman itu isi sepatu ya. Sholat itu pakai sepatu. Berarti sholatnya beda dengan kita ya, Bani Israel ya. Nah, itu dulu begitu. Akhirnya di zaman Rasulullah barisan laki-laki dan perempuan dipisah. Karena syariat Islam itu kan menyempurnakan syariat-syariat sebelumnya, kan begitu. Jadi syariat nabi-nabi terdahulu itu ada yang masih diberlakukan di zaman Rasulullah dengan penyempurnaan. Seperti apa namanya, ibadah haji dan umroh itu kan dari zaman Nabi Ibrahim sudah ada. Ya. Tapi ketika Islam datang lebih disempurnakan caranya. Ya. Zaman apa namanya Arab jahiliyah, orang tawaf pakunten, perempuan tawaf itu sambil telanjang, mengelilingi Ka'bah, telanjang. Ya. Warisan jahiliyah. Ya. Kemudian saat sa'i ya sambil menyembah berhala. Jadi karena jauh dari zamannya Nabi Ibrahim sehingga terjadi degradasi, gitu ya, perubahan-perubahan yang parah, ya, yang jauh dari kebenaran. Nah, Islam datang kemudian diluruskan kembali, ya, disempurnakan kembali. Baik, kemudian ada beberapa hal yang perlu diperhatikan terkait dengan sholat kaum wanita di belakang kaum laki-laki. Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Satu, seorang laki-laki dibolehkan mengimami sholat istrinya atau mahramnya. Tidak ada perbedaan pendapat dalam masalah ini. Kenapa? Karena ia boleh berduaan dengannya di luar sholat. Di luar sholat aja boleh berduaan, ya. Maka di dalam sholat juga boleh. Karena zaman sekarang itu kan ada yang ngambilnya pacaran tapi syar'i, sholatnya berjamaah kan gitu. Dengan pacarnya itu tak boleh. Kan pacaran syar'i gitu. Jalan-jalan dia, ayo sholat dulu gitu. Wah, yang laki-laki imami, pacarnya di belakang gitu ya. Itu nggak boleh. Ya.
Kemudian yang kedua, seorang laki-laki tidak boleh mengimami wanita asing yang bukan istri atau mahramnya. Lain, maksudnya berdua, gitu ya. Tadi yang saya contohkan itu. Hal ini berdasarkan sabda Rasulullah SAW. La yahluwanna rajulun bimra'atin fa inna syaitana thalithuha. Jangan sekali-kali seorang laki-laki berduaan dengan seorang wanita, karena orang ketiganya adalah setan. Yang nomor 3, beberapa hal yang perlu diperhatikan. 3, seorang laki-laki dibolehkan mengimami beberapa atau kumpulan wanita, karena jumlah mereka yang banyak meniadakan sifat berduaan. Artinya makmumnya perempuan semua, yang laki-laki cuma satu, imamnya saja. Nah itu boleh, karena tidak termasuk berduaan, makmumnya banyak. Di samping itu juga karena tidak ada dalil yang melarangnya. Bahkan terdapat perbuatan dari kalangan salaf. Namun demikian dibolehkannya hal ini jika memang aman dari fitnah. Adapun jika terdapat fitnah, tentu tidak dibolehkan, karena Allah tidak menyukai adanya kerusakan. Asalkan tidak timbul fitnah. Yang keempat, jika kaum wanita melaksanakan sholat di belakang shaf kaum laki-laki, maka shaf yang paling jelek bagi mereka adalah yang paling depan. Tapi itu tadi ya, kalau tidak ada satir. Satir itu pembatas yang menutupi pandangan antara laki-laki dan perempuan. Kalau ada satir, tidak masalah. Lima, jika kaum wanita sholat di belakang kaum laki-laki yang dapat dilihat oleh kaum laki-laki, mereka tidak boleh mengangkat kepala mereka dari sujud sebelum kaum laki-laki mengangkat kepala mereka dengan sempurna. Pelan-pelan. Jika kaum wanita sholat di belakang kaum laki-laki yang dapat dilihat oleh kaum laki-laki, tidak ada satirnya, ya. Mereka, maksud mereka itu para wanita, tidak boleh mengangkat kepala mereka dari sujud sebelum kaum laki-laki mengangkat kepala mereka dengan sempurna. Jadi saat-saat jamaah gitu ya, sekalipun imam sudah Allahu Akbar berdiri, ya, jangan tetap dulu sampai semua laki-laki atau yang paling belakang dari barisan laki-laki yang di depan jenengan sudah berdiri, ya. Alasannya kenapa? Di sini jelaskan. Tujuannya agar jangan sampai kaum wanita bisa melihat sebagian aurat kaum laki-laki. Maksudnya apa aurat itu? Hal ini berdasarkan hadis dari Sahal yang berkata bahwa sebagian kaum laki-laki biasa sholat bersama Nabi dalam keadaan sarung mereka diikatkan di leher mereka, seperti yang dilakukan anak-anak. Ini cara mengenai sarung. Beliau bersabda kepada kaum wanita, janganlah kalian mengangkat kepala kalian sampai kaum laki-laki duduk. Ini sama ya. Ya. Mungkin tidak dililitkan kayak model saya begini, seharusnya diikat di sini kan begitu ya. Ya. Takutnya kesikap angin kan begitu ya. Oke, kemudian yang keenam, jika seorang wanita hendak mengingatkan sesuatu, ini ketika sholat jamaah dengan laki-laki ya, padahal ia sholat di belakang kaum laki-laki, hendaknya ia menepukkan tangannya,
Maksudnya kalau imam mengingatkan imam yang salah gitu ya, atau lupa, pakainya tepuk tangan, bukan pakai ucapan subhanallah. Kalau laki-laki mengingatkan imam yang salah ada subhanallah. Kalau perempuan tepuk tangan. Ada yang mengatakan tepuk tangannya itu menepuk punggung tangan, gitu ya. Bunyi nggak boleh tepuk tangan? Oh bunyi. Ya, bukan begini tepuk tangannya. Berikutnya, wanita boleh menjadi makmum dengan imam anak laki-laki. Boleh. Tapi ketentuannya, syaratnya, jika anak itu sudah mumayyiz. Mumayyiz itu artinya bisa membedakan perkara baik dan buruk. Mumayyiz itu artinya sekalipun belum balik gitu. Ya. Mumayyiz itu sekalipun belum balik. Mumayyiz atau bisa juga sudah tamyiz. Tamyiz itu artinya ya bisa membedakan ya mana yang baik, mana yang buruk. Ya. Jadi anak laki-laki yang sudah benek kan gitu ya, lagi api dilakoni, ini ke api ditinggalkan, jadi sudah memahami hal itu. Dan dia pun sudah memahami tentang sholat. Semua anak jenengan, gitu ya. Masih SD kelas 1 belum balik. Tapi bacaan Qurannya sudah bagus, sholatnya juga sudah rapi, sudah benar. Gitu. Itu boleh jadi imam jenengan. Ya. Jadi wanita boleh bermakmum dengan imam anak-anak, asalkan anak-anak itu sudah mumayyiz, sudah bisa membedakan baik dan buruk, sudah memahami tentang sholat. Dan posisi jenengan wanita itu sama, sekalipun imamnya anak kecil, dia harus di belakang. Ya. Ibunya tetap harus di belakang, tidak boleh di sampingnya, harus di belakang. Nah ini dalilnya. Amr bin Salamah pernah menjadi imam bagi kaumnya, padahal ketika itu umurnya baru 6 atau 7 tahun. Ya, baru 6 atau 7 tahun. Amr bin Salamah menjadi imam. Kemudian dia bercerita. Kemudian mereka melihat ternyata tidak ada seorang pun yang lebih banyak hafalan Al-Qur'annya dariku. Karena aku biasa mempelajari Al-Qur'an dari rombongan musafir yang datang. Kemudian mereka pun menjadikanku sebagai imam. Padahal ketika itu umurku baru 6 atau 7 tahun. Itu Amrnya sendiri cerita. Jadi di lingkungannya ya, kebetulan sedang tidak ada bapak-bapak ya. Kemudian di antara yang ada yang hafalnya paling banyak, oh ada bapak-bapak kemungkinan ya. Tapi Amr ini hafalannya paling banyak. Ya, hafalannya paling banyak. Zaman sekarang bisa jadi begitu. Anaknya sekolah di sekolah yang ada tahfidnya, bapaknya hafalannya kalah sama anaknya. Nah itu anaknya jadi imam. Kalau anaknya sudah benar, nah begitu ya. Anaknya sudah tamyiz, sudah mumayyiz, ya. Hafalannya lebih banyak daripada ayahnya. Nah itu anak jadi imam. Saya kadang-kadang juga begitu. Saya belum hafal 30 juz. Ya. Anak saya sudah hafal 30 juz. Sekalipun anak saya masih SMA kelas 2, kalau pas dia di rumah ya dia suruh imami. Kalau saya sholatnya di rumah. Kadang-kadang di musola pun ya, orang-orang ketika ada anak saya suruh imami. Ya, padahal banyak orang tua. Mereka tahu anak saya hafal 30 juz. Dia disuruh maju imami. Ya.
Apalagi sudah kelas 2 SMA ya sudah balik, sudah ngerti tentang sholat, itu lebih utama lagi. Artinya ngerti tentang. Oke, kemudian sebelum dilanjutkan ada yang mau didiskusikan? Itu kan Ustaz, kalau seperti di musola atau masjid, bagi mereka yang pengurus masjid apa namanya, DKM-nya yang tahu kalau seperti itu. Kalau DKM-nya tidak tahu kan biasanya yang tua yang bikin imam, tapi bacaannya kurang benar, itu gimana itu Ustaz? Iya. Selama bacaan Al-Fatihahnya masih benar, masih dibolehkan. Tapi memang khilaful aula. Khilaful aula itu artinya menyalahi keutamaan. Tapi tidak sampai membatalkan sholat. Yang penting, karena yang rukun itu kan Al-Fatihah. Selama Al-Fatihahnya masih benar, maka masih boleh jadi imam. Sekalipun itu khilaful aula, artinya menyalahi keutamaan. Artinya yang utama tentu yang hafalannya lebih banyak kan begitu. Tapi biasanya di desa itu kan tidak mudah mengkondisikan begitu kadang-kadang kan begitu. Karena dia sudah jadi imam dari dulu gitu ya. Sekarang banyak anak lulusan pondok ya di desanya ada di belakangnya, ya bangga dia maju. Banyak itu masih di desa begitu. Jadi selama bacaan Al-Fatihahnya masih benar, masih sah sholat jamaahnya, gitu ya. Sekalipun tidak sesuai dengan keutamaan. Yang utama yang hafalannya lebih banyak. Kalau ada yang salah Fatihahnya gimana? Kalau kayak kan itu kan dibalik tadi itu gimana? Salah itu. Ya. Kalau ada imam seperti itu dan kita sudah terlanjur berada di belakangnya, kita niat mufarokoh. Mufarokoh itu artinya niat berpisah dari imam. Ya, fisik kita, gerakan kita bisa jadi tetap mengikuti gerakan imam, tapi sebetulnya kita sudah sholat sendirian. Tidak perlu dibatalkan. Dalam hati saja, saya lihat berpisah dari imam. Ya, dalam hati saja. Itu namanya mufarokoh, niat berpisah dari imam. Jadi boleh kita dalam kondisi sholat berjamaah, kemudian niat berpisah dari imam. Itu boleh. Pertama karena itu bacaan Al-Fatihahnya salah, padahal Al-Fatihah itu rukun. Maka kita niat dalam arti niat mufarokoh, niat berpisah dari imam. Mufarokoh dari imam itu juga dibolehkan lagi kasus lain begini. Ya, jenengan ya, lagi masak, kemudian ada suara qomat, langsung sholat, lupa kompor belum dimatikan. Nah, gitu ya. Lupa kompor belum matikan, waduh belum matikan ini. Padahal airnya tadi tinggal sedikit. Ini kan bisa nanti gosong, ini bisa kebakaran dan seterusnya. Jadi kan mufarokoh dari imam. Dalam kondisi itu bisa mempercepat sholatnya, yang penting masih tumanina. Sekalipun tumaninanya standar minimalis, gitu ya. Nah itu mufarokoh, sholat sendirian. Imamnya kan lama, gitu ya. Sholat sendirian. Ya. Kemudian ya sudah pulang setelah selesai mematikannya. Ada jenengan sholat jamaah ya, kemudian saat sholat teringat, waduh kunci masih nyantol di motor. Nah begitu ya, kunci masih nyantol di motor, sementara yang jaga sepeda motor tidak ada. Daripada nanti sepeda motor hilang, jenengan mufarokoh ya, mempercepat sholatnya dalam hati niat, saya niat berpisah dari imam. Nah gitu ya, berpisah, kemudian mengambil kunci motor atau mengamankan. Yeah. Ya. Jadi ijma ulama. Nah. Iya. Iya. Ya, jadi kalau dalam kitab-kitab fikih madzhab Syafi'i itu berdasarkan istihad ulama ya, karena kondisi darurat. Ya. Kondisi darurat membolehkan sesuatu yang tadinya dilarang. Ya.
Kan kondisi seperti sebetulnya dilarang kita sholat sendirian pada zaman. Ya. Kalau ketika kondisi darurat boleh berpisah dari imam. Ya. Contoh lagi. Ya. Kita bepergian. Ya. Contoh saya, ya. Banyak santri Lirboyo, ya, khususnya yang mengalami kejadian seperti itu. Kami dari Jawa Barat naik kereta sampai Madiun subuh. Ya, biasanya di Madiun itu agak lama karena kereta diisi airnya. Ya. Untuk kamar mandi diisi, itu di Madiun biasanya. Ya. Kami sholat di musola yang ada di stasiun. Semuanya itu sholat jamaah. Nah, di tengah-tengah sholat jamaah ada informasi. Ya. Kereta berantas tujuan Kediri akan segera diberangkatkan. Bagi para penumpang yang masih ada di luar kereta, dimohon segera masuk ke dalam kereta karena kereta sekali akan diberangkatkan di Maroko. Ya, berpisah dari itu. Sebentar. Nah, saya bacakan tentang berpisah dari imam. Monggo ibu-ibu airnya itu kalau mau minum ada, monggo diambil. Ini ada juga ini loh. Itu loh Mbak. Di sini ada kok. Lihat di situ. Ini ada. Kalau kasusnya Mu'ad bin Jabal jamaah keluar itu karena dia tidak memahami masalah Maroko. Ya, karena Mu'ad terlalu panjang bacaannya, ya. Kemudian makmum tidak kuat, ya. Akhirnya dia membatalkan sholatnya sholat sendiri. Nah itu akhirnya Mu'ad dimarahi sama Rasulullah kan gitu ya. Karena terlalu panjang sholatnya. Nah itu kalau yang paham seharusnya dia yang mufarokoh, ya, memisahkan itu. Ya. Istilah ulama itu dalam kasus-kasus yang berbeda. Ya seperti tadi itu, kunci motor nyantol, nah itu kan dalam kasus zaman dulu kan nggak ada, gitu. Kemudian takut ketinggalan kereta, zaman dulu kan tidak ada. Nah itu istihad. Ya. Istihad itu kan bisa berdasarkan kias. Kias itu artinya menyamakan kasus yang belum ada hukumnya dengan masalah yang sudah ada hukumnya. Nah ini contoh. Diperbolehkan bagi seorang yang sholat bersama imam lalu keluar dari jamaah itu dengan niat memisahkan diri atau mufarokoh dengan menyempurnakan sholatnya sendirian jika imam terlalu lama dalam sholatnya. Hal ini juga berlaku ketika sakit. Ini tadi dia. Kita lagi sakit kok imamnya kok lama sekali sholatnya. Kita mufarokoh, nggak kuat kalau ngikut imam. Ya. Kemudian takut hartanya akan hilang atau musnah, takut ketinggalan rombongan, atau kondisi bahkan sangat ngantuk atau sebab-sebab lain yang dianggap sebagai uzur. Ya. Nah ini dalilnya. Dalilnya Mu'ad itu. Dalilnya itu kasus Mu'ad. Jabir radhiyallahu meriwayatkan bahwa seperti biasa Mu'ad sholat Isya bersama Rasulullah. Lalu ia pulang kepada kaumnya dan menjadi imam atas mereka. Maka di suatu hari Nabi mengakhirkan sholat Isya. Mu'ad sholat bersama beliau lalu pulang kepada kaumnya untuk menjadi imam sholat bagi mereka. Maksudnya Rasul mengakhirkan sholat Isyanya malam. Sehingga Mu'ad selesai sholat Isya dia malam kembali ke kaumnya kan masih menunggu karena hanya Mu'ad yang bisa jadi imam kan begitu ya. Akhirnya sholatnya malam. Kemudian Mu'ad membaca surah Al-Baqarah. Maka ada seseorang yang memisahkan diri dari jamaah dan melanjutkan sholatnya sendirian. Ini tidak membatalkan. Ya, memisahkan diri, ya. Memisahkan dirinya bukan secara fisik tapi hanya hatinya saja dia. Ya. Memisahkan diri dan melanjutkan sholatnya sendirian.
Ini dalilnya mufarokoh. Ya. Maka dikatakan kepada orang tersebut, wahai fulan, engkau munafik. Ya. Karena orang yang berat melaksanakan sholat isya dengan sholat subuh itu tanda kemunafikan. Makanya orang yang memisahkan diri dari Mu'adz dikatakan sebagai orang munafik. Kemudian kita menjawab, aku tidak munafik, tetapi aku akan datang kepada Rasul dan mengadukan hal ini. Orang itu tidak terima dikatakan munafik, karena dia dianggap tidak mau menyelesaikan sholat jamaah dengan Mu'adz. Dia mufaroqoh menyelesaikan sholatnya sendiri. Ya. Saya tidak munafik, saya akan lapor sama Rasulullah. Lapor pada Rasulullah. Ia pun datang kepada Nabi dan menjelaskan hal itu. Nabi bersabda, wahai Mu'adz, apakah kamu akan membuat fitnah? Wahai Mu'adz, apakah kamu akan membuat fitnah? Iqra surat kada wa kada, baca surat ini saja dan surat ini. Jadi Mu'adz kasusnya dia terlalu panjang baca suratnya, padahal sholat isyanya itu terlalu malam. Ya, sholat isyanya kemalaman. Orang-orang udah pada capek, udah pada ngantuk. Mu'adz baca suratnya Al-Baqarah. Ya. Berapa juz itu kan? Gitu ya. Akhirnya ada orang yang tidak kuat mufaroqoh. Ya. Nah, ini contoh kasusnya kan cuma Mu'adz kepanjangan bacaan sholatnya, kemudian orang itu merasa kecapean, akhirnya mufaroqoh. Jadi istilah ulamanya itu adalah untuk kasus-kasus dengan alasan-alasan yang berbeda. Seperti tadi itu, takut kehilangan rombongan, takut ini dan itu dan seterusnya. Betul baik. Baik. Ada lagi itu. Kan kalau jamaah kalau keluar dari jamaah seperti mufaroqoh tadi, berarti pahalanya juga nggak seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Urusan pahala saya tahu. Di sini tidak ada penjelasannya. Ya, ini intinya membahas sah dan tidak sahnya sholatnya saja. Jadi sholatnya masih tetap sah. Ya. Pahalanya saya nggak ngerti di sini. Cuma memang ada penjelasan perbedaan pahala yang saya pernah baca itu antara sholat sambil berdiri dengan sholat yang sambil duduk itu ada perbedaan pahala. Itu ketika membahas sholat sunnah sekalipun badannya sehat boleh sambil duduk. Cuma ada penjelasan gitu ya. Tentu yang sholatnya sambil berdiri dengan sholat yang sambil duduk itu pahalanya berbeda. Berarti kemungkinan orang yang sholat jamaah dari awal sampai akhir dengan orang yang sholat jamaah cuma separuh saja, kemungkinan besar tentu lebih banyak yang sampai selesai. Begitu ya, kemungkinan. Karena penjelasan khususnya tidak ada. Ya, perkiraannya. Gitu. Ya, itu tadi disebutkan berbagai macam udzur, yang termasuk udzur ya. Udzur itu halangan. Yang seandainya kita mengikuti sampai selesai kita nggak bisa. Gitu. Seumpama contoh lain ya bisa saja. Rakaat pertama masih aman. Rakaat kedua perut mulai merasa nggak enak, gitu ya. Rakaat ketiga semakin nahan, wah mukanya merah, nahan pengen BAB semua gitu ya. Nah itu boleh mufaroqoh dalam situasi itu. Ya. Karena sholat dalam keadaan menahan BAB itu makruh kan hukumnya. Daripada kok pas sujud ambiar, nggak bahaya. Jadi kalau menahan itu tidak melanjutkan sholat sendiri tapi membatal. Kalau bisa dilanjutkan sampai selesai harus dilanjutkan. Ya. Membatalkan itu kalau batal baru batal. Terus aku gimana ini tak tentu tanya kan gitu ya. Nah gitu ya. Kalau yang keluar cuma angin nggak masalah. Kalau yang keluar ampasnya gitu ya. Kan repot. Iya. Jadi nggak boleh membatalkan sengaja tanpa udzur, itu nggak boleh. Lebih baik kentut, gitu ya. Kentutnya batal jelas. Ya. Kalau tidak kentut kemudian membatalkan sholatnya, ya. Nah itu berdosa. Kalau di rumah kita sholat, terus ada tamu, Biarkan aja. Kalau sholat wajib nggak boleh. Ya.
Ustaz, bentar, Ustaz. Iya. Saya soalnya sering ngentut ini, Ustaz. Iya. Jadi umpamanya sholat isya ya 4 rakaat. Pada posisi 2 dapat 2 rakaat, rasanya perut tidak enak. Gimana kalau kita saya duduk posisi langsung duduk gitu loh setelah atahiyat itu terus tidak berdiri lagi, itu gimana Ustaz? Sholat apa? Sholat wajib? Iya. Tidak boleh gitu. Kenapa? Duduk. Iya. Ya biasanya saya suka kadang-kadang kalau masih ini kadang ya. Ya. Jadi dapat 2 rakaat rasanya sudah nggak bisa ditahan itu. Saya nggak berdiri rakaat ketiga itu. Jadi ada di dalam fikih itu namanya salisil baul. Salisil baul itu orang yang tidak bisa nahan ketut, tidak bisa nahan berat, ya. Itu dihukumi sama dengan orang yang punya penyakit sebagaimana wanita istihadah. Ya. Artinya dia sebelum sholat dia tetap berwudu seperti biasa, gitu ya. Kemudian dia sholat, kalau di tengah-tengah sholat dia kentut, dia lanjutkan saja sholatnya. Ya. Dilanjutkan sholatnya, ya, sampai selesai dan tidak perlu mengulang sholatnya. Itu orang yang sudah tidak bisa menahan kentut, ya. Karena penyakit, tapi ya, karena penyakit. Sama dengan orang yang tidak bisa menahan pipis, ya. Beser, kan ada orang-orang yang sudah sepuh itu setiap berapa menit sekali mesti pipis, sekalipun nggak banyak, beberapa menit itu pipis. Nah itu cara sholatnya, yang penting sebelum sholat dibersihkan, kemudian pakai pampers, kemudian dia berwudu, kemudian dia sholat. Di tengah-tengah sholat dia pipis, nggak apa-apa, lanjutkan sholatnya sampai selesai. Yang penting pada saat mau sholat berikutnya, ya dia ganti lagi pampersnya, dia bersihkan lagi, dia wudu lagi. Soalnya kalau dia harus pipis dulu, kemudian wudu, sholat lagi, di tengah-tengah sholat pipis lagi, dia nggak selesai. Nah itu kondisi darurat. Ad-darurat tubiihul mahdzur. Kondisi darurat itu membolehkan sesuatu yang tadinya dilarang. Berarti tidak harus rakaat kedua duduk, yang tetap berdiri kalau mau kentut gitu. Lah ya. Kalau memang menurut kebiasaannya, selama durasi waktu sholat 10 menit seumpama ya. Sementara menurut kebiasaan ya setiap 5 menit pasti kentut. Nah, sementara sholatnya 10 menit, nah itu kan nggak mesti batal. Nah kalau menurut kebiasaan setiap durasi sekian menit itu kentut nggak bisa ditahan, ya berarti dianggap orang yang berpenyakit dan itu kondisi darurat. Kecuali kalau masih bisa ditahan, ya harus ditahan kentut itu. Ya. Kalau kita kentut itu kan katanya Ustaz tersebut tidak bunyi, itu tidak membatalkan sholat. Nah, yang bunyi dan tidak bau itu tidak membatalkan sholat. Itu namanya tidak kentut, Bu. Iya. Nggak keluar airnya kentut dong. Tidak bau, tidak bunyi kan ada yang kenceng Ustaz. Bukan begitu. Jadi begini hadisnya itu. Kalau kita ragu antara kentut atau tidak kentut, maksudnya begitu. Saya ragu kentut apa tidak, kan begitu ya. Maka ya, bisa dipastikan dengan salah satu dari 2 ciri, gitu ya. Mencium bau atau mendengar suara. Itu bagi yang ragu. Kalau yang tidak ragu pasti keluar angin, ini keluar angin. Saya nggak ada suaranya, nggak ada baunya, tapi sudah memastikan ini keluar angin, dia batal. Ya. Jadi memastikan ada suara atau mencium bau itu bagi yang ragu. Ini saya batal apa enggak ya? Tadi saya kentut apa enggak ya? Untuk memastikannya, jenengan mendengar suara atau tidak. Kalau tidak, mencium bau atau tidak? Tidak. Oh berarti saya tidak kentut. Itu bagi yang ragu. Tapi kalau yang sudah pasti, karena
mencium bau dan mendengar suara itu bukan menjadi keharusan tanda orang kentut, gitu ya. Karena bisa jadi ya kita kentut sekalipun tidak ada suaranya, gitu ya. Atau tidak ada baunya, tapi kita ngerasa, kan gitu ya, kan begitu. Gitu. Seorang yang sholat dia dengan terganggu konsentrasinya, dia suka karena dia tidak tahu pandangan itu karena alas untuk mampu dan sebagainya, itu bisa jauh termasuk. Dia nggak terganggu, tapi dia menahan tangan sampai kita kusuk. Ya. Jadi kalau dalam kajian fikih itu ya, tidak dikaitkan dengan khusyuk dan tidak khusyuk. Ya. Jadi kalau dalam kajian fikih itu yang terkait dengan hukum fikih itu sesuatu yang kelihatan, ya, yang dohir, gitu ya. Khusyuk dan tidak khusyuk itu masalah akhlak dalam sholat, ya, atau dalam ilmu tasawuf, kan gitu. Ya. Karena banyak di antara kita itu yang tidak nahan tapi juga tidak khusyuk, kan gitu ya. Masa dianggap tidak sah sholatnya, padahal secara fikih dia tidak melakukan hal-hal yang membatalkan. Ya. Jadi khusyuk dan tidak khusyuk itu urusan hati. Ya. Urusan hati dan pikiran itu tidak termasuk dalam hukum fikih. Ya. Jadi selama dia tidak kentut, sekalipun dia menahan, ya, dan dia menyelesaikan sholatnya, ya, dia tetap sah sholatnya. Gitu ya. Itu tidak ada kaitan. Karena begini, asbabun nuzul surat ayat terakhir surat Al-Baqarah, ya, yang Allah akan menghukumi apa yang ada di dalam hati kalian, ya. Itu para sahabat itu merasa keberatan dengan itu. Ya Rasulullah, kami diberita sholat kami sanggup, diberita puasa kami sanggup, tapi kalau kami dihukumi atas sesuatu yang terlintas dalam hati kami tidak sanggup. Ya, jadi ketika kita kan kadang suka terlintas dalam hati ingin berbuat dosa. Enak itu wangi tak ngenek deh, kan begitu ya. Awas kalau ketemu tak ngenek deh, kan begitu ya. Itu baru niat lintas dalam hati. Dalam ayat itu, ya, itu akan dihukumi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau sahabat tidak sanggup, kalau yang terlintas dalam hati kemudian diberi hukum, ya, dihukumi. Nah akhirnya setelah itu dilaporkan kepada Nabi, kemudian turunlah ayat berikutnya yang la yukallifullahu nafsan illa wus'aha laha ma kasabat, ya, laha baginya kasabat apa yang dia usahakan dan seterusnya. Jadi yang dihukumi berdosa atau tidak itu kalau yang sudah dikerjakan. Kalau yang masih ada dalam hati itu belum ada hukumnya. Nah begitu, itu khusyuk dan tidak khusyuk itu urusan hati dan pikiran, bukan hukum fikih. Ya. Jadi secara fikih yang penting dia nggak kentut, yang penting dia menyelesaikan sholatnya, ya, maka dia sah sholatnya. Khusyuk itu bukan syarat sahnya sholat, ya, tapi khusyuk itu yang menyempurnakan sholat, ya, hal-hal yang bisa menyempurnakan sholat. Coba aja dilihat dalam kajian fikih dimanapun, ya, syarat sahnya sholat itu tidak ada khusyuk, ya. Tapi khusyuk itu untuk menyempurnakan kualitas sholat. Karena tidak mudah mengkonsentrasikan hati dan pikiran untuk sholat itu tidak semua orang sanggup, gitu ya. Makanya apa yang ada dalam hati itu tidak ada hukumnya, ya, tidak dihukumi. Kalau urusan hati, urusan dengan Allah ya Ustaz ya, yang tahu hanya Allah kan. Kalau ya. Gimana? Iya. Masih banyak di desa-desa sholat berjamaah laki-laki perempuan berdampingan. Ya. Biasanya di ruangan utama laki-laki, di ruangan teras perempuan, karena ada temboknya, kan begitu ya. Atau sama-sama di dalam ruangan utama, tapi pemisahnya tinggi, tidak kelihatan. Ya. Nah, apakah itu diperbolehkan seperti itu? Ya.
Kalau melihat keutamaan di dalam sholat berjamaah berdasarkan ketentuan, ya, itu menyalahi keutamaan. Khilaful aula, kan begitu ya, menyalahi keutamaan. Ya. Tapi kalau dalam masalah sah dan tidak sahnya sholat berjamaah, ini para ulama berbeda pendapat. Ya. Selama tidak ada fitnah yang ditimbulkan, masih dianggap sah sholat berjamaahnya, tapi tidak memenuhi syarat untuk mendapatkan keutamaan sholat berjamaah. Ya. Makanya sampai hari ini masih banyak. Ya. Dan saya yakin kiai yang mengimaminya juga memahaminya, kan begitu ya. Kalau hal itu mutlak dianggap tidak sah, saya kira itu sudah menjadi fenomena umum yang seharusnya sudah ada fatwa dari majelis ulama yang mengatakan itu tidak sah. Sampai hari ini tidak ada fatwa itu, padahal itu fenomena umum, gitu ya. Berarti saya husnuzon itu masih masuk wilayah perbedaan pendapat ulama mengenai kebolehannya. Artinya tidak menutup kemungkinan ada yang membolehkan, gitu ya. Sehingga masih tetap ada yang melakukan. Kalau kesepakatannya tidak boleh, saya yakin MUI ya itu akan membuat fatwa kalau itu dilarang. Nah kalau sampai hari ini ada, berarti kemungkinan masih ada pendapat yang membolehkan. Saya husnuzonnya begitu. Secara khusus saya tidak tahu ya dalil khusus yang menjelaskan itu. Tetapi saya berhusnuzon itu masih ada yang membolehkan sehingga tidak ada fatwa pelarangan. Kalau ada dalil yang tegas dan jelas yang disepakati melarang, saya yakin itu akan diberlakukan ketentuannya. Tapi bagi kita yang mengetahui apa yang kita bicarakan tadi, bahwa posisi perempuan itu di belakang laki-laki, maka sebaiknya kita mengikuti apa yang sudah kita pelajari. Cuma kalau ada orang lain melakukan yang berbeda dengan apa yang kita lakukan, kita jangan gampang menyalahkan, sekalipun kita tidak harus mengikutinya. Karena bisa jadi karena kita belum tahu ya alasan orang-orang yang melakukan. Ya. Kalau saya meyakini ya sesuai dengan apa yang tadi kita bahas. Ya, perempuan harus diislamkan. Cuma saya tidak berani menyalahkan ya, yang perempuan di samping gitu ya. Karena bisa jadi saya belum tahu. Ya. Dari ini. Kalau sholat itu katanya yang pertama di awal waktu. Tapi misalnya di awal waktu sendirian, kemudian menunggu seseorang supaya bisa berjamaah itu Iya. Jadi perlu dipahami bahwa waktu sholat itu kan jelas. Zuhur mulainya jam berapa? Taruhlah setengah 12. Karena jam sekarang ini jam 11:19. Ya. Taruhlah setengah 12. Asar jam berapa? Setengah 3. Berarti waktu zuhur itu jam berapa sampai jam berapa? Jam setengah 12 sampai jam setengah 3. Kalau kita sholat jam 2 masih boleh tidak? Boleh. Kan begitu ya? Ya. Nah, sholat berjamaah selama masih dilakukan di dalam waktunya, gitu ya, itu masih tetap lebih utama daripada sholat yang sendirian. Ya. Sebagaimana sholat isya. Sholat isya itu waktunya mulai dari habisnya waktu maghrib sampai menjelang subuh. Ya, habisnya waktu maghrib sampai menjelang waktu subuh itu rentang waktu sholat isya, gitu ya. Nah, sholat yang dilakukan secara berjamaah sekalipun tidak di awal waktu itu lebih baik untuk dikerjakan, ya, daripada yang dilakukan di awal waktu tapi sendiri. Ya. Gitu. Ada lagi? Gimana itu ya? Kalau perempuan kan tidak boleh mengeluarkan suara kalau mengingatkan imam. Yeah. Yang saya tanyakan
itu gimana kalau kita ngaji pakai mic itu ya gimana Ustaz? Yang kemarin itu ya. Iya. Itu sudah ditanyakan itu. Iya, iya. Jawab. Ya. Belum dijawab. Oh, belum dijawab. Belum. PR namanya Ustaz. Oh, waktu itu PR ya? Iya, itu Ya, itu yang tanya itu. Iya. Jadi wanita mengeluarkan suara ya, dianggap aurat itu kalau menimbulkan fitnah ya, menimbulkan fitnah ya. Kalau seluruh suara wanita itu dianggap aurat dan tidak boleh ya, jenengan nggak boleh ngomong sama saya gitu ya. Ya kan? Saya tidak boleh mendengar suara jenengan kan begitu ya, ya. Akan nggak boleh kalau memang dihukumi secara total, secara umum suara perempuan itu aurat. Jadi kan nggak boleh sama sekali berkomunikasi, berinteraksi dengan laki-laki lain selain mahram. Ya. Gitu ya. Nah, tetapi dalam kehidupan kan tidak bisa begitu, ya, tidak bisa begitu. Segala sesuatu itu ada ketentuan dan ada aturannya. Dia anggap aurat itu bagi wanita yang memang ada kesengajaan dan ada keinginan, maksudnya yang dianggap berdosa gitu ya. Wanita bersuara dianggap berdosa itu kalau dia dalam bersuara ada harapan dan ada keinginan agar dianggap menarik dan supaya lawan jenis tertarik dengan suaranya ya. Nah, itu berdosa. Tapi kalau dia berkomunikasi secara wajar, nah, tidak ada niat dan maksud dan tujuan untuk melakukan dosa ya, seperti supaya tertarik dan seterusnya, maka saya kira itu masih dalam hal yang diperbolehkan. Karena oleh bagaimanapun ya, tidak bisa menghindari komunikasi ya, perempuan dan laki-laki. Rasulullah saja kan sering komunikasi. Ada perempuan bertanya pada Rasulullah, kalau betul-betul aurat dalam artian haram untuk bersuara di depan laki-laki gitu ya, tentunya kan pakai surat tanyanya kan gitu ya. Nah, gitu ya. Jadi menurut saya dianggap berdosa itu wanita mengeluarkan suara itu kalau dia ada niatan agar laki-laki tertarik dengan apa yang dia ucapkan. Selama komunikasi yang normal dan wajar, saya kira biasa saja. Daya Bu, daya. Ya orang tua ngaji, makanya masa ada si nafsu gitu orang tua yang suara Kalau nggak boleh berarti kan Qur'an itu ya. Nah itu di Arab Saudi, di Mekah itu biasa itu lomba qiraatul Quran gitu ya. Kalau itu haram secara mutlak, saya kira tidak ada itu kori-kori wanita. Untuk kehati-hatian kita harus keras untuk diri kita. Ya, untuk kehati-hatian kita harus keras untuk diri kita. Ya. Tetapi untuk orang lain kita harus tasamuh. Tasamuh itu toleran. Artinya bisa jadi orang lain mengikuti pendapat yang lain yang berbeda dengan yang kita yakini. Untuk kita silakan kita keras. Ya. Baik, saya kira begitu ya ibu-ibu yang dirahmati Allah. Insya Allah dilanjutkan pada waktu yang akan datang. Karena saya 9:30 ini untuk hari ini khusus ada jadwal lain. 9:30 di WC. Kelompoknya Mbak Nima, Bu Dinda. Bu Dinda. Ya di rumahnya Mbak Nima. 9:30 sampai jam 11. Jadi saya kira cukup untuk hari ini. Insya Allah kita lanjutkan Jumat yang akan datang. Kita akhiri dengan hamdalah dan kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.